Halo sahabat Hakam, kembali lagi di Hakam Group Official Channel. Nih, sudah lama kan kita nggak nge-review yang namanya sepeda listrik dan motor listrik. Kali ini kita akan mereview motor listrik dari Yadea, yaitu tipe Yadea T9. Mari kita bahas Yadea T9. Di seri T9 ini memiliki 4 varian warna, yaitu merah, biru, grey, dan juga ada warna putih. Dan warna ini terlihat sangat-sangat elegan. Kenapa? Karena dia sudah menggunakan dengan warna yang solid metalik. Jadi benar-benar warna terlihat mengkilap, mudah dibersihkan juga karena warna metalik. Dan untuk secara keseluruhan desain bodinya ini benar-benar sangat simple, tanpa banyak motif dan varian warna lainnya. Contoh nih, yang warna merah ini dengan varian cuma merah hitam, dan mentok-mentok di bagian chrome-nya adalah pakai silver. Nah, kita review dulu dari bagian depan, karena biasanya orang cinta pertama adalah pandangan pertama. Kalau kita lihat dari depan nih teman-teman, di bagian stang setirnya ini juga dibuat sangat simpel dengan warna full merah metaliknya, ya. Terus hanya dengan ada logo Yadea di tengahnya. Jadi tanpa banyak varian yang variabel lainnya seperti penutup headlamp dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat turun di bawah body fairingnya nih teman-teman, semua full warna merah, ya, sangat elegan, merah darah banget ini, ya, kalau bisa dibilang juga merah marun atau merah darah. Variannya cuma warna hitam di bagian tengah, tanpa ada motif sama sekali. Dan yang paling aku suka adalah di desain headlampnya. Nah, headlamp ini sudah didesain seperti mobil listrik dan mobil kekinian ya, yang era 2025, yaitu dengan metode facelift yang benar-benar desain sangat-sangat sipit, dan juga tanpa banyak varian terlihat rating dan lain-lain. Karena nanti kita bahas untuk lampu sennya juga termasuk ada di dalam faceliftnya. Nah, kalau kita nyalakan nih teman-teman, lampu kotanya, dia memiliki lampu kota. Ini juga saya paling suka. Kenapa? Karena lampu kota ini dia dijadikan satu dengan lampu sen, ya. Jadi ketika teman-teman pakai lampu kota menggunakan ini warnanya putih, LED-nya warna putih. Tapi ketika pakai lampu sen, ini langsung ganti warna kuning. Yang artinya apa? Dia benar-benar meminim part di dalam headlampnya. Yang akhirnya dengan satu lampu memiliki dua kegunaan. Jadi ketika rating dimatikan, dia akan jadi lampu kota lagi. Nah, untuk lampu jarak jauhnya, dia juga sudah menggunakan LED warna putih. Jadi otomatis bakalan menerangin jalannya teman-teman ketika saat malam ataupun hujan, ya. Dan di sini faceliftnya pun juga kita lihat juga ada beberapa grill yang dijadikan satu di dalam headlamp. Jadi terlihat benar-benar sangat elegan tanpa ada grill lagi di bagian bawah headlampnya. Nah, kita turun lagi nih teman-teman. Untuk di bawahnya nih kita lihat untuk spakbornya dia juga sangat kokoh, full merah marun dengan metaliknya. Ini kelihatan sangat-sangat benar-benar elegan sekali, kelihatan mewah. Apalagi didukung dengan shock yang upside down dengan metode sistem hidrolik Yadea yang biasanya. Terus di bagian bawah shocknya ini terdapat logo Yadea yang dibuat sedikit tebal, akhirnya kelihatan benar-benar kaki-kaki ini kelihatan mewah. Nah, untuk kita lihat nih, di sini juga ada kaliper sama piringan cakram nih teman-teman. Piringan cakram ini sudah memakai tebal 3,3 mili, yang artinya ini benar-benar sangat tebal, kelihatan kokoh, dengan varian warna cuma hitam, silver, dengan warna chrome-nya. Jadi masih sangat mix sekali dengan warna merah, hitam maupun chrome. Kalipernya juga dibuat sangat tebal nih teman-teman, benar-benar kelihatan kokoh, ya. Jadi tanpa perlu variasi lagi untuk kaki-kakinya, ini sudah sangat keren menurut saya. Untuk rodanya sendiri, bannya ini juga sudah memakai 90/90, yang artinya ini sudah sangat tebal. Kalau dibandingkan standar motor matic lainnya, ini paling tebal menurutku 90/90, itu sudah sangat bagus di jalan. Juga didukung dengan bantu bles seperti biasanya. Kalau nggak salah ini mereknya Chaoyang lumayan bagus dari merek Cina. Dan di sini untuk velgnya juga dia dibikin velg racing, yang dimana velgnya ini
kelihatan sporty banget gitu loh, kelihatan sporty dari spakbor, cakram, kaliper, shock breakernya, terus juga sama rodanya dengan kaki-kaki yang bener-bener padat ini kelihatan sangat sporty nih kalau kita lihat dari bagian depan. Nah, mari kita lanjut di bagian tengah nih teman-teman. Nah, kita di bagian tengah nih teman-teman. Bagian tengah kita mulai dari dalemannya dulu nih. Di dalemannya ini dia memiliki satu port USB ya. Ini kelihatan ada lampu indikatornya. Nah, kalau mungkin rata-rata di port USB lainnya tidak ada lampu indikatornya untuk mengecas nih. Tapi di sini dia disediakan lampu indikator bahwa port USB ini sudah menyala. Nah, juga ada penutupnya untuk anti air ya ketika keadaan hujan. Dan selanjutnya di bagian turun lagi ada yang namanya dashboard. Dashboard ini dibuat sangat sederhana ya. Kalau biasanya dashboard ada di kanan kiri, tapi ini benar-benar digabung, yang artinya kita bisa benar-benar taruh dokumen ataupun taruh handphone dan lain-lain itu lebih lebar, lebih luas ya, dengan sesuai ukuran body full pojok ke pojok nih teman-teman. Nah, ini juga ada satu hanger ya, ketika kebutuhan untuk membawa tas kresek atau plastik, kantong dan lain-lain, kita ada hangernya di sini. Di bagian kunci kontak ini dia bisa menggunakan kunci dan juga bisa menggunakan alarm. Tapi ketika kita cabut ini kunci, kalau kita tutup ini terlihat seperti kunci keyless ya. Sepeda kekinian kan sudah pakai yang namanya keyless nih. Kunci ini kita buka dengan caranya seperti ini, kita buka, dorong ke atas. Nah, kuncinya baru dimasukkan. Nah, di sini juga ada mungkin pengaturannya hanya untuk menyalakan motor. Ke kiri adalah matikan mesin motor, open jok sama kunci stang seperti biasanya. Kita turun lagi di bagian pijakan kaki, ini lumayan lebar ya, lumayan nyaman. Jadi untuk bonceng anak kecil juga lumayan hebat, lumayan lebar ya, lumayan lebar untuk bonceng anak kecil ataupun bawa banyak barang di sini ya. Jadi benar-benar sangat efisien tempat kalau untuk bawa barang banyak atau bawa penumpang banyak nih teman-teman. Untuk bagian tengah lagi nih, bodinya ini benar-benar seperti yang saya bilang di awal, benar-benar kelihatan eksklusif, elegan dengan full polos warna merah metaliknya. Hanya logo Yadea dan tipe Yadea T9-nya aja yang ada di sini. Jadi nggak perlu banyak motif, benar-benar motor ini terlihat sporty dan mahal. Nah, kalau untuk bagian jok ini juga dibuat sangat lumayan empuk ya. Jadi kalau mungkin perjalanan jauh, ini kita nggak perlu capek nih. Kalau bisa perjalanan jauh ini benar-benar capek nih, pantat ya. Tapi karena ini benar-benar dibikin sangat empuk sekali, nyaman untuk perjalanan jauh. Nah, kita lanjut juga di bagian bawah nih teman-teman. Di bagian bawah ini ada yang namanya konektor untuk pengecasan charger. Terus di sini juga ada seperti sirip hiu ya, dibuat dua sirip hiu ini benar-benar kelihatan garang. Mungkin bagian tengah, bagian depan udah garang nih, bagian tengah dilihat dikasih lagi dengan varian sirip hiu warna hitam. Ini benar-benar kelihatan makin garang lagi nih. Dan di bagian sini juga saya suka di bagian footstep. Ketika ditutup seperti ini, seperti tanpa ada footstepnya nih teman-teman. Untuk boncengers itu tanpa adanya boncengers itu kelihatan sporty. Tapi mungkin kalau kebutuhan pakai boncengers, nah kita tinggal tadi seperti ini ada footstepnya. Seperti biasa di sini ada standar samping, standar tengah, dan standar tengahnya benar-benar dibuat lebih gede, lebih lebar. Kenapa? Ketika kita biasa standar untuk standar tengah ini agak susah nih, karena ininya dibuat sangat lebar, jadi sangat mudah untuk ketika kita nanti angkat ke standar tengah. Nah, kita lanjut bagian belakang nih teman-teman. Di bagian belakang ini untuk penutup cover arm ini juga sangat simpel tanpa adanya varian warna lain, hanya hitam doff. Dibuat sangat lebar, sangat tebal, jadi kelihatan kaki-kakinya benar-benar ketutup nih bagian belakang. Kita lanjut di shock bagian belakang. Shock bagian belakang ini juga sudah menggunakan teknologi hidrolik ya. Jadi benar-benar sangat empuk, tempat duduk jok juga empuk, begitu ditambahin dengan shock hidroliknya. Di sini selain cover arm yang benar-benar tertutup lebar, benar-benar kelihatan padat, ditambahin juga di bagian belakang juga ada yang namanya piringan cakram sama kaliper nih teman-teman. Kaliper ini kelihatan juga desainnya sangat gede dan tebal seperti di bagian depan. Jadi kelihatan benar-benar kaki-kakinya kokoh. Nah,
Untuk piringan cakram ukurannya sama dengan 3,3 mili. Di bagian roda belakangnya, bagian roda belakang ini dengan ukuran mereknya sama, Chaoyang, lebih gede 100 berbanding 80 ya, dengan lebar 100 dengan ketinggian 80. Otomatis benar-benar untuk anti slip ketika kita hujan ataupun jalannya makadam dan lain-lain, otomatis roda ini anti slip karena dibuat desainnya sangat lebar. Dan untuk di bagian lampu sen belakang ini dibuat sangat mini, jadi kelihatan benar-benar sangat minimalis banget dari desain sportinya nih teman-teman. Di bagian spakbor belakang nih, bagian spakbor belakang benar-benar kelihatan juga sangat kokoh dan tebal. Lebarnya ini seperti motor-motor sekarang ya, yang zaman sekarang ini ada seperti kelihatan benar-benar aman, saving dari cipratan air ketika hujan. Nah, di bagian rating juga dibuat sangat minimalis sekali. Jadi desain sporty dan elegannya ini nggak hilang. Kenapa? Karena lampu sen ini tidak terlalu besar. Lampu sen kanan kiri dengan stop lamp warna merah juga benar-benar facelift seperti di bagian depan. Hanya warna full lampu LED merah, kelihatan elegan dengan desain semua varian warnanya hitam doff. Nah, kita turun di bagian belakang juga disupport sama yang namanya mata kucing. Lampu mata kucing ini dikasih 3, bagian kanan kiri ada warna kuning dan bagian belakang ada warna merah. Jadi ketika teman-teman di keadaan gelap, di jalan yang gelap itu lebih aman. Kenapa? Karena mata kucing ini memantulkan cahaya dari lampu lainnya. Nah, juga di belakang selain spakbor belakang, di bagian tengah ini juga ada yang namanya spakbor untuk anti ciprat juga nih teman-teman. Jadi double spakbor otomatis benar-benar aman dari cipratan air. Nah, kita lihat bagian nih sandarannya. Di bagian sandaran boncengers ya, ini dibuat dengan warna metal chrome ya, sangat kokoh. Bahannya juga dari baja, yang artinya untuk sandaran ini benar-benar sangat kuat. Nah, untuk sandaran ini juga dibuat tidak terlalu besar dengan desain warna merah metaliknya dengan varian warna chrome, yang artinya benar-benar dari depan, tengah, hampir sampai ke belakang itu benar-benar kelihatan sporty dan elegan. Nah, kita lanjut ke bagian fitur-fiturnya nih. Apa aja fitur-fiturnya? Yuk kita ke bagian digital LED-nya. Bagian speedometernya ini benar-benar juga dibuat sporty seperti desain kacamata ya teman-teman. Indikatornya juga sama seperti lainnya, ada indikator parkir, daya baterai, kecepatan, dan perpindahan gigi ya. Nah, untuk di bagian tombol-tombol ini kita bahas bagian sebelah kiri. Sebelah kiri ini ada logo P, adalah untuk kembali ke mode parkir dan mode perpindahan gigi. Nah, di bagian atas ini ada lampu kota dan lampu dim ya. Terus ini juga ada tombol untuk klakson, bawah hanya lampu sen kanan dan kiri seperti ini. Dan bagian tombol sebelah kanan ini juga ada untuk lampu kota dan lampu jarak jauh ya. Nah, di bawah ini adalah tulisan shift, ini pergantian gear dan untuk gigi 1 dan gigi 2. Di gigi 1 ini dengan kecepatan hingga 47 km per jam ya. Kalau kita pindah ke gigi 2, di gigi 2 ini kecepatannya hingga 60 km per jam ya. Jadi untuk gigi 3 kita masih belum bisa karena mungkin standar dari pemerintah juga dengan kecepatan maksimal untuk kendaraan berbahan bakar listrik ini hanya 60 km per jamnya. Nah, kita lanjut di bagian bawah. Nih, aku juga paling suka nih di bagian sini. Ini bisa menggunakan kunci kontak dan juga bisa digunakan sebagai keyless. Yang artinya apa? Ketika kita tutup seperti ini, di sini ada 3 mode alarm. Di bagian alarm ini ada logo lock unlock kunci. Unlock kunci ketika kita tekan tombol ini. Nah, ini bisa kita gunakan mode keylessnya teman-teman. Nah, otomatis menyala tanpa adanya kontak kunci. Jadi misalnya nih, kita cukup bawa kunci alarm aja, nggak perlu bawa kontak untuk cadangan, kita sudah bisa pakai yang namanya teknologi keylessnya. Kalau misalnya tanpa menggunakan keyless, kita tinggal buka, dorong ke atas, kita buka, kita sudah bisa pakai yang namanya kontak manual. Nah, seperti ini.
Jadi benar-benar dibuat double kegunaan ya, secara keyless ataupun pakai kontak manual. Pasti penasaran sama spesifikasinya nih teman-teman. Untuk spesifikasi ini dengan desain yang sudah dilengkapi mewah, sporty, elegan, spesifikasinya juga nggak kalah keren. Spesifikasi ini sudah memiliki motor power 2000 watt, yang artinya dia sudah memiliki daya tahan yang cukup mumpuni untuk jarak tempuh yang sangat jauh. Bukan hanya jarak tempuh dari motor watt aja, motor power aja, tapi juga dari daya tahan baterai. Daya tahan baterai ini sudah memiliki 72 volt 38 ampere hour, yang artinya untuk kecukupan baterai ini juga sangat nyaman dan lumayan awet dengan jarak tempuh 100 km per jam. Untuk kecepatannya seperti tadi maksimal 60 km per jam. Untuk daya angkutnya sendiri dia sudah bisa menampung beban hingga 250 kilo ya. Artinya 250 ini bisa bawa barang anak kecil sama satu boncengers lagi ya. Nah, untuk ketahanan ini nggak perlu khawatir ketika keadaan hujan nih teman-teman. Kenapa? Karena di jadi tipe T9 ini sudah memiliki teknologi yang namanya IPX7. Sudah anti banjir, tahan hujan, nggak perlu lagi takut motornya masuk angin. Wow, bener-bener dapat paket komplit banget nih. Pasti penasaran juga dibanderol harga berapa sih T9 ini? Untuk motor T9 ini dengan spesifikasi gahar, dengan desain yang sangat mewah, dan juga dengan fitur dan teknologi yang sangat canggih, dibanderol dengan harga hanya Rp21.500.000. Artinya sangat-sangat worth it untuk teman-teman beli. Di harga sekian itu dia sudah mendapatkan free pembuatan STNK dan BPKB. Jadi semua harga Rp21.500.000 itu sudah mendapatkan semuanya sangat-sangat paket komplit. Sekian review dari Yadea T9 kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman yang benar-benar penasaran tentang review motor Yadea di Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video Hakom Group Official. See you.